Di antara perkara yang sangat diperhatikan di dalam Islam adalah perkara harta, dan ini kelak akan ditanya oleh Allah Ta'ala sebagaimana dalam hadis min aina tasabah wa fima anfaqah. Di antara 4 pertanyaan, yakni tentang harta, dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan. Kenapa ini penting? Karena bukan semata-mata harta yang haram itu akan mendapatkan siksaan dari Allah Ta'ala kelak, tetapi harta yang haram itu juga punya efek terhadap ketaatan kita, mudahnya kita untuk beribadah atau sulitnya kita untuk taat pada Allah. Sebagaimana perkataan Sahal bin Abdullah At-Tustari, man akalal haram aswad jawarihu sya'am abad alima aula ya'lam. Siapa yang makanannya haram, dia makan yang haram, maka anggota tubuhnya akan cenderung untuk bermaksiat kepada Allah. Sulit diajak untuk taat, baik dia ingin taat ataupun tidak ingin taat, baik dia tahu ataupun dia tidak tahu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan berbagai macam hal terkait puasa, Allah berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian itu saling memakan harta kalian dengan batil. Wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ism wa antum ta'lamun. Dan kalian membawa perkara perselisihan harta itu kepada penguasa agar kalian bisa memakan harta sebagian kalian dengan cara yang dosa sementara kalian mengetahuinya. Surah Al-Baqarah. Ayat ini menegaskan kepada kita, pertama, larangan kita makan dengan cara yang batil. Apa saja itu? Pertama, memang hartanya, zatnya itu haram, mengandung zat misalnya yang diharamkan Allah Ta'ala. Yang kedua, hartanya halal tetapi diperoleh dengan cara yang haram. Yang ketiga, hartanya halal diperoleh dengan saling sukarela, tetapi akad-akad yang dilakukan di dalam pertukaran harta itu tidak memenuhi standar sesuai syariat, itu juga termasuk memakan dengan cara yang batil sebagaimana dikatakan oleh Syekh Siddiq Ibnu di dalam kitabnya. Karena itu berjual beli sekalipun ketika tidak memenuhi ketentuan syariat termasuk cara yang batil, apalagi korupsi, apalagi menipu dan sebagainya. Larangan berikutnya adalah watudlu biha ilal hukam, membawa persengketaan urusan harta kepada hukam, kepada hakim, kepada qadhi untuk menyelesaikannya. Ada beberapa kemungkinan. Pertama, ketika hakimnya itu memakai hukum Allah Ta'ala yang digunakan hukum-hukum yang sudah betul, tetapi di situ ada tipu daya, maka juga haram. Meskipun hakim telah memutuskan memenangkan dia, hukum yang dipakai juga hukum yang benar, itu tetaplah harta yang dikeluarkan dengan cara yang batil. Yang kedua, kemungkinannya hukamnya, penguasanya memutuskan perkara dengan selain hukum Allah Ta'ala. Meskipun kedua belah pihak yang bersengketa mereka rela, meskipun hakimnya tidak melakukan kecurangan, tetapi aturan yang dipakai bukan aturan Islam, memakai aturan-aturan selain Allah Ta'ala, maka harta yang diperoleh juga termasuk dengan cara yang batil. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang terlebih lagi kita bisa dapatkan berbagai berita, bukan hanya hal-hal yang haram yang secara individu banyak dilakukan masyarakat, yang menjadikan masyarakat sulit untuk diajak berbuat taat, tetapi keharaman yang lebih memberikan dampak besar adalah banyaknya kasus korupsi yang seolah tidak ada henti-hentinya, yang seolah tidak bisa diberantas. Bahkan undang-undang perampasan aset itu juga sulit untuk disepakati karena melibatkan berbagai kepentingan. Kenapa ini bisa terjadi? Salah satunya adalah masih memerlukan persetujuan manusia, masih memerlukan undang-undang untuk menerapkan hukum Allah Ta'ala terkait perampasan aset misalnya, terkait korupsi, bagaimana pembuktiannya yang cukup rumit di dalam undang-undang sekarang. Sementara dalam Islam sebetulnya sederhana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud, beliau bersabda, "Man ista'malnahu ala amalin," siapa saja yang kami pekerjakan untuk suatu pekerjaan, farazaqnahu rizqan, kemudian kami berikan dia gaji, fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghulul, maka apa yang dia ambil
selain dari gaji itu, maka dia adalah kecurangan. Mudah untuk menentukan ini harta korupsi ataukah tidak. Begitu juga bisa dilihat bagaimana perhitungan kekayaan. Berapa kekayaan seseorang sebelum dia menjabat, berapa kekayaan setelah dia menjabat, dan berapa gajinya, berapa pertambahannya itu masuk akal ataukah tidak. Maka itu sudah menjadi indikasi adanya kecurangan tersebut. Di dalam Al-Mustadrak, Imam Al-Hakim meriwayatkan sebuah asar dengan sanad yang sahih yang disepakati oleh Imam Az-Zahabi bahwasanya Khalifah Umar bin Khattab suatu ketika melihat sahabat Abu Hurairah yang beliau ini diangkat menjadi gubernur pulang ke Madinah dengan membawa harta 10.000, di dalam riwayat yang lain 12.000. Kalau itu dirham maka itu setara dengan 50 atau 60 kali nisab zakat. Andai dikurskan sekarang, andai satu nisab zakat itu 85 gram emas, dan harganya diperkirakan yang sekarang emas itu naik, dianggap yang rendah saja misalnya 100 juta, yakni Abu Hurairah membawa harta sekitar lebih dari 5 miliar sampai 6 miliar. Harta yang sebetulnya tidak terlalu banyak untuk dalam sistem saat ini. Seorang gubernur yang wilayahnya itu seluas wilayah negara seluas wilayah negara Bahrain. Tetapi Khalifah Umar kemudian mengatakan kepada Sayyidina Abu Hurairah, dari mana engkau dapatkan harta itu? Sebelumnya Khalifah Umar mencela Abu Hurairah karena marah. Maka Abu Hurairah menjelaskan bahwasanya harta itu diperoleh dari binatang ternak beliau yang berkembang biak, juga dari gaji dan pemberian, dari saham bukan dalam makna sekarang tapi investasi. Tetapi Khalifah Umar tidak kemudian lekas percaya begitu saja. Beliau tidak puas dengan jawaban Abu Hurairah. Kemudian beliau menyita harta tersebut, menyuruh serahkan harta itu ke Baitul Mal. Abu Hurairah kemudian menyerahkan itu dan berdoa, Allahumma ghfir li amiril mukminin, ya Allah ampuni amirul mukminin. Sederhana, tidak berbelit-belit. Beliau juga melakukan hal yang sama. Ketika ada kekayaan yang pertambahannya itu mencurigakan, maka yang diminta menjelaskan, diminta membuktikan adalah pejabat tersebut, bukan negara atau bukan pihak lain yang membuktikannya, tapi orang yang punya harta, punya pertambahan yang lebih. Orang tersebut, pejabat tersebutlah yang mesti punya catatan, punya bukti bahwasanya itu diperoleh secara legal. Jika tidak bisa membuktikan atau terbukti bahwasanya itu harta diperoleh dari memanfaatkan jabatan, berbisnis dengan menggunakan kedok kekuasaan, maka tidak segan-segan disita. Jika itu berupa kejahatan, maka hukumannya lebih berat lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan sistem seperti ini, maka harta-harta yang haram, yang itu merugikan negara, merugikan umat, itu bisa diminimalisir di dalam sistem Islam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri kita negeri yang banyak kaum musliminnya ini menjadi negeri yang betul-betul terjaga dari berbagai kemaksiatan, wabil khusus dalam urusan harta ini.